Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Abah Romo Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Yaja Muhammad Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Almi Ibn Putri. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Nidhomi selaku Mudir Madrasah Dinia Almi Ibn Putri. Yang saya sayangi ayah dan ibu saya yang berada di rumah, yang selalu mendoakan saya. Yang saya cintai teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menerangkan tentang hikmah poligami dalam agama Islam. Di sini yang pertama makna global. Makna globalnya dari ayat wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham, yakni bertakwa kepada Allah dan ikatan kekerabatan serta ikatan iman kita kepada Allah. Kemudian dalam ayat kedua wa'atul yatama amwaluhum. Ayat ini menerangkan bahwa memelihara harta anak yatim. Kemudian ayat yang ketiga fankihu ma thaba lakum minan nisa, yakni maka nikahilah perempuan yang bagus bagimu. Kemudian ayat yang keempat fa'atul yatama shadaqatihinna, berikanlah mahar kepada istrimu dengan rela hati dan suka hati. Kemudian asbabun nuzul di sini ada yang pertama, ketika ada seorang laki-laki dari Ghatafan, beliau membawa harta yang banyak dan harta itu milik keponakannya yang yatim. Kemudian keponakan yatim itu telah dewasa. Setelah itu keponakannya meminta harta tersebut, tapi orang laki-laki ini menolaknya. Dan turunlah ayat wa'atul yatama amwaluhum. Hadis diriwayatkan dari Sa'id bin Zubair. Kemudian yang kedua, asbabun nuzul yang kedua, yakni Aisyah berkata bahwa ada seorang laki-laki yang memelihara anak yatim. Kemudian orang laki-laki ini hanya memberikan sebagian haknya. Terus turunlah ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Setelah itu kandungan hukum. Kandungan hukum yang pertama, hukum meminta wasilah kepada keluarga itu bagaimana? Yang pertama, hukum minta wasilah itu boleh, karena dalam qiraah Hamzah itu dibaca wal arhami, jangan dibaca jar karena bermakna kasihan. Kemudian yang kedua itu berhukum makruh, sebagian ulama itu memakruhkannya. Kemudian yang ketiga itu Ibnu Atiyah mengatakan bahwa ayat ini itu sumpah. Kemudian Imam Az-Zujaj mengatakan bahwa ini kesalahan besar. Kandungan hukum yang kedua, apakah kapan anak yatim itu bisa menerima hartanya? Apakah sebelum dewasa atau sudah dewasa? Para ulama sepakat anak yatim itu boleh menerima hartanya sebelum dia dewasa. Diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 6. Ya, ini sebelum dewasa ini maksudnya gimana? Ketika dia cerdas dan baligh. Kemudian hikmah kandungan hukum yang ketiga, apakah nikah itu wajib atau mubah? Madhab Az-Zahiri itu mewajibkan nikah. Kemudian Imam Fakhr Razi itu mengatakan nikah itu tidaklah sunnah apalagi wajib. Kemudian jumhur ulama mengatakan bahwa nikah itu hukumnya mubah. Kandungan hukum yang ketiga, kandungan hukum yang keempat, yakni kata masna wa thulatsa wa ruba. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 tadi, itu bagaimana? Itu artinya apa? Ulama ahli bahasa mengatakan 2, 3, dan 4 itu adalah hitungan, yakni 1, 2, 3, 4.
Kemudian ulama ahli fikih mengatakan bahwa seorang laki-laki itu hanya boleh mengumpulkan 4 istri saja, nggak boleh lebih. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa yang dimaksud 2, 3, dan 4 ini bukanlah ditambah atau 2 tambah 3 tambah 4, itu bukan. Jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan seperti ulama ahli fikih ini. Kemudian hikmah tasyrik. Hikmah tasyrik Islam itu datang berpesan kepada kaum laki-laki bahwa kaum laki-laki hanya boleh mengumpulkan 4 wanita saja atau 4 istri saja, lah boleh lebih. Dan disyaratkan bagi laki-laki tersebut memiliki sifat adil. Sekian dari saya, hikmah poligami dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.